Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Yuniza Putri dengan NIM 2101657 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya hendak menjelaskan sebuah materi yang berjudul tindak tutur. Baik, yang pertama ada hakikat tindak tutur. Nah, Austin dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words pertama kali mengemukakan istilah tindak tutur ini. Nah, Austin ini mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Nah, pendapat Austin ini didukung oleh Searle pada tahun 2009, halaman 74, dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Nah, selanjutnya ada Searle dalam bukunya Rusminto 2009, halaman 74, mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Nah, kajian tersebut didasarkan pada pendapat bahwa yang pertama, tuturan merupakan sarana utama komunikasi, dan yang kedua, tuturan memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata. Misalnya nih, membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, atau permintaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tindak tutur ini merupakan karakteristik tuturan dalam komunikasi. Selanjutnya, nah yang kedua ada jenis tindak tutur. Nah, teman-teman, jadi tindak tutur ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tindak tutur lokusi atau locutionary speech edge. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi atau illocutionary speech edge. Yang ketiga ada tindak tutur perlokusi atau perlocutionary speech edge. Yang keempat ada tindak tutur meminta. Nah, saya jelaskan satu persatu. Jadi tindak tutur lokusi ini bersifat menyatakan. Nah, jadi tindak tutur lokusi ini diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Nah, contohnya nih, jari tangan manusia itu berjumlah 5. Baik, yang kedua itu ada tindak tutur ilokusi. Nah, tindak tutur ilokusi ini merupakan tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Jadi, tindak tutur ini setelah dinyatakan, dia memerlukan tindakan dari penuturnya. Misalnya nih, aku tidak bisa datang. Nah, tuturan pada kalimat aku tidak bisa datang itu bila diutarakan oleh seorang kepada temannya yang baru saja merayakan ulang tahun, tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tapi untuk melakukan sesuatu, yakni meminta maaf. Baik. Nah, jadi tindak tutur ilokusi ini juga ada pembagiannya nih. Ada asertif, yaitu tuturan mengikat penuturnya. Selanjutnya ada direktif, tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan. Ada komisif, ekspresif, dan deklaratif. Baik, selanjutnya ada tindak tutur perlokusi. Nah, jadi perlokusi ini merupakan efek atau daya pengaruh dari ilokusi dan lokusi yang tadi. Nah, contohnya nih, kemarin saya sangat sibuk. Nah, kalimat kemarin saya sangat sibuk dan televisinya 29 inci. Dua kalimat tersebut tidak hanya mengandung lokusi. Bila kalimat televisinya 29 inci diutarakan oleh seorang kepada temannya pada saat akan diselenggarakannya siaran langsung kejuaraan Piala Dunia Bola, kalimat ini tidak hanya mengandung lokusi, tapi juga ilokusi yang berupa ajakan untuk menonton di tempat temannya. Nah, dengan ajakan tersebut muncullah perlokusi.
dari lawan tutur yang menyetujui ajakannya tersebut. Baik, selanjutnya ada tindak tutur meminta. Nah, jadi tindak tutur meminta itu bentuk bahasa yang digunakan oleh anak-anak dalam bertutur, yakni tuturan yang digunakan untuk mengajukan permintaan ke mitra tutur. Selain bahasa isyarat yang menggunakan gerak anggota tubuh dan mimik wajah, wujudnya juga dapat berupa permintaan langsung dengan bentuk direktif maupun permintaan tidak langsung dengan menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Itu menurut pendapat Rusminto tahun 2010 halaman 63. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturan. Jadi terbagi menjadi 5, ada tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal. Yang kedua ada tindak tutur langsung literal. Yang ketiga ada tindak langsung tidak langsung literal. Yang keempat ada tindak tutur langsung tidak literal. Yang kelima ada tindak tutur tidak langsung tidak literal. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu tindak tutur literal dalam tindak tutur tidak literal. Nah, jadi maksudnya tindak tutur ini sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Sedangkan tindak tutur tidak literal ini tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata menyusunnya. Nah, contohnya nih, kalimat pertama, pria itu suaranya merdu. Nah, kalimat kedua, suaranya bagus, tapi lebih baik tidak usah nyanyi saja. Nah, yang ketiga, radionya keraskan, aku ingin mencatat lagu itu. Nah, yang keempat, radionya kurang jelas, tolong lebih keraskan lagi, aku mau belajar. Nah, kalimat satu, bila diutarakan, untuk maksud memuji atau mengagumi kemerduan suara penyanyi yang dibicarakan merupakan tindak tutur literal. Sedangkan kalimat yang kedua tadi, penutur memaksudkan bahwa suara lawan tuturnya tidak bagus dengan mengatakan tapi lebih baik tak usah nyanyi saja gitu. Nah, begitu pula selanjutnya. Nah, yang kedua ada tindak tutur langsung literal. Jadi, tindak tutur langsung literal ini adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Contohnya, orang itu sangat bodoh. Nah, tuturan orang itu sangat bodoh merupakan tindak tutur langsung literal bila secara berturut-turut dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa orang yang dibicarakan sangat bodoh. Begitu. Nah, yang ketiga ada tindak tutur tidak langsung literal. Nah, jadi tindak tutur tidak langsung literal ini merupakan tindak tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Tapi, makna-makna kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan penutur. Misalnya, lantainya sangat kotor. Yang kalimat kedua, di mana handuknya, begitu. Nah, dalam konteks seorang ibu rumah tangga berbicara dengan pembantunya pada kalimat lantai yang sangat kotor, tuturan ini tidak hanya informasi, tapi terkandung maksud memerintah, begitu. Nah, yang keempat ada tidak tutur langsung tidak literal. Nah, jadi tidak tutur langsung tidak literal ini tidak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan. Tapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. Maksud memerintah diungkapkan dengan kalimat perintah dan maksud informasikan dengan kalimat berita. Begitu. Contohnya, suaramu merdu sekali kok. Nah, yang terakhir ada tindak tutur tidak langsung tidak literal. Nah, maksudnya yaitu tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakannya. Gitu. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan konteks dalam tindak tutur. Nah, kita bahas dulu apa itu konteks. Jadi konteks itu adalah sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-tuturan, begitu. Nah, jadi sebuah tindak tutur itu tidak akan pernah lepas dari konteks yang melatarinya. Jadi tuturan akan lebih bermakna jika dilibatkan dengan konteks yang melatarinya. Nah, jadi dalam hal ini pembahasan konteks menggunakan teori Schizofren pada tahun 1994 dan Sperber dan Wilson pada tahun 1995 dan Grace pada tahun 1975.
Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip percakapan. Ada prinsip kerjasama dan ada maksim kuantitas, itu pembagian dari prinsip kerjasama. Nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Dan yang kedua ada prinsip sopan santun. Nah, kita harus tahu dulu nih apa itu prinsip kerjasama. Nah, jadi prinsip kerjasama ini diungkapkan oleh Greece pada tahun 1975, mengungkapkan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim. Apa saja? Nah, ini dia. Maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Pertama, maksim kuantitas. Jadi maksim kuantitas ini menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Nah, yang kedua ada maksim kualitas. Jadi dalam maksim kualitas ini, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ada maksim relevansi. Nah, dalam maksim relevansi ini, mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Nah, kita beri satu contoh ya. Misalnya nih, Ibu, Ani ada telepon untuk kamu. Ani berkata, iya ibu, sebentar. Nah, tuturan tersebut memiliki prinsip kerjasama karena Ani menjawab perintah ibunya. Nah, jadi ibu memberikan jawabannya sebenar-benarnya, begitu. Nah, selanjutnya ada maksim pelaksanaan. Nah, maksim pelaksanaan ini mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak ambigu, dan tidak berlebih-lebihan. Contohnya nih, kembalikan anuku, anu apa, yang mana? Nah, jadi kan anu itu tidak jelas, kabur, samar-samar, ambigu gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip sopan santun. Nah, prinsip sopan santun ini juga terbagi menjadi 6. Ada maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim pujian atau penghargaan, maksim kerendahan hati, maksim permufakatan atau kesepakatan, dan maksim simpati. Maaf lagi kurang sehat. Nah, kita bahas secara singkat saja ya. Jadi, maksim kebijaksanaan ini, gagasan dasar maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan merupakan bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain. Contohnya nih, tuan rumah menyatakan, silakan makan saja dulu nak. Tamunya menjawab, wah saya jadi tidak enak bu, gitu. Nah, jadi tuturan tersebut dituturkan oleh seorang ibu kepada seorang anak muda yang sedang bertamu di rumah. Jadi pada saat itu ia harus berada di rumah ibu tersebut sampai malam karena hujan sangat deras dan tidak segera reda gitu. Jadi di dalam tuturan tadi tampak sangat jelas bahwa apa yang dituturkan oleh tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Oke, selanjutnya kita masuk pada maksim kedermawanan. Nah, jadi dalam maksim kedermawanan ini, para peserta tutur diharapkan dapat menghormati orang lain dengan cara mengurangi keuntungan bagi dirinya dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Nah, misalnya anak kos A nih berkata, mari saya cucikan baju kotormu, pakaianmu tidak banyak kok yang kotor. Nah, anak kos B berkata, tidak usah mbak, nanti siang saya akan mencuci juga kok. Nah, jadi tuturan ini merupakan cuplikan pembicaraan antar anak kos pada sebuah rumah kos di kota Yogyakarta. Nah, anak yang satu itu berhubungan demikian sangat erat dengan anak yang satunya. Nah, jadi terlihat bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri, begitu kira-kira.
Nah, selanjutnya ada maksim pujian atau penghargaan. Seperti yang kita tahu bahwasanya seorang akan dianggap santun jika dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain, begitu. Nah, jadi yang selanjutnya ada maksim kerendahan hati. Nah, jadi pada maksim kerendahan hati ini, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tidak disebut sebagai orang yang sombong. Nah, yang selanjutnya ada maksim permufakatan atau kesepakatan, atau disebut juga dengan maksim kecocokan. Nah, jadi di dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur tidak saling membina kecocokan atau kemufakatan dalam kegiatan bertutur. Nah, selanjutnya ada maksim simpati nih. Jadi maksim ini mengharapkan agar peserta tuturnya dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Begitu kira-kira. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pemerolehan bahasa anak usia TK. Nah, jadi proses anak mulai mengenal komunikasi secara verbal dengan lingkungannya disebut pemerolehan bahasa anak. Nah, pada masa pemerolehan bahasa anak lebih mengarahkan pada fungsi komunikatif daripada bentuk bahasanya. Jadi pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri berkesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesantunan yang bergerak dari ucapan suatu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit, begitu. Nah, pemerolehan bahasa anak usia 1-5 tahun ini merupakan proses yang bersifat fisik dan psikis. Nah, secara fisik, kemampuan anak dalam memproduksi kata-kata ditandai oleh perkembangan bibir, lidah, dan gigi mereka yang sedang tumbuh. Nah, sedangkan psikis, yaitu kemampuan produksi kata-kata dan variasi ucapan sangat ditentukan oleh situasi emosional anak. Begitu. Nah, kita masuk pada materi terakhir nih, yaitu pembelajaran di taman kanak-kanak. Oke, keberhasilan sistem pengajaran bahasa ditentukan oleh tujuan yang realistis dapat diterima oleh semua pihak, sarana dan organisasi yang baik, intensitas pengajaran yang sangat relatif tinggi, kurikulum dan silabus yang tepat guna. Nah, untuk aspek berbahasa lebih menekankan pada tujuan membina keterampilan berbahasa secara lisan dan tertulis, serta dapat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana pemahaman terhadap impact. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita nih, pembelajaran bahasa secara pragmatik merupakan suatu bentuk kinerja dan performansi dari sebuah sistem ilmu. Nah, pandangan ini membawa konsekuensi bahwa pembelajaran bahasa lebih menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi daripada pembelajaran tentang sistem bahasa. Jadi melalui standar kompetensi yang diharapkan dari pendidikan TK, yaitu tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Jadi aspek-aspek perkembangan yang diharapkan dicapai meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, nilai sosial, emosional, dan kemandirian berbahasa kognitif, fisik, motorik, dan seni. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.